Mulai ya teman-teman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih atas kedatangannya. Selamat datang di acara webinar Predeparture to UK pada malam hari ini yang diselenggarakan oleh Sobat Telering, di mana Sobat Telering adalah salah satu inisiator yang menginisiasi berbagai macam kegiatan untuk persiapan menjadi awardee LPDP melalui grup di Telegram unofficial LPDP. Saya ucapkan selamat datang kepada para narasumber dan juga kepada kita yang malam ini menghadiri webinar kami. Perkenalkan, nama saya Husnul Timah. Saya akan memandu acara pada malam hari ini. Sebelumnya, saya ucapkan selamat kepada para CPB, LPDP, dan juga awardee LPDP yang akan menempuh pendidikan S2 maupun S3-nya di UK. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada Telering karena telah menginisiasi webinar pada malam hari ini dan juga berbagai macam kegiatan lainnya untuk membantu kami para peserta untuk menjadi awardee LPDP. Saya akan membacakan susunan acara pada malam hari ini dan juga teknis acaranya. Untuk yang pertama, kita mulai dengan pembukaan dan juga doa bersama. Yang kedua adalah sesi foto bersama. Kemudian yang ketiga adalah sesi sambutan oleh perwakilan dari Telering. Kemudian berikutnya adalah dari Kak Santi dan juga Kak Arya. Kemudian untuk sesi berikutnya adalah sesi diskusi selama 45 menit setelah kedua narasumber menyampaikan materinya. Dan yang terakhir adalah penutup. Sebelum memulai acara pada malam hari ini, sebaiknya kita memulai dengan doa bersama untuk kita semua, untuk agar bisa lancar menjalankan studi nanti di UK maupun di kota lainnya, dan juga untuk Telering yang telah menginisiasi program yang sangat bermanfaat ini. Silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa dicukupkan. Kemudian sesi berikutnya adalah sesi foto bersama. Mungkin untuk teman-teman bisa mulai menyiapkan dirinya, menyalakan kameranya, dan menyiapkan senyuman terbaiknya untuk saya capture di acara webinar malam hari ini. Oke, oke, silakan yang ingin mempersiapkan dirinya memakai kerudung. Di sini ada 2 slide. Oke, sudah siap semuanya? Masih ada lagi yang ingin menyalakan kamera? Oke, oke. Saya mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Oke, oke, di slide kedua. Ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih atas kerjasamanya. Baik, untuk berikutnya adalah sambutan dari perwakilan admin Telering, yaitu Teh Ila yang sudah ada di Zoom kami. Silakan Teh Ila untuk menyampaikan sambutannya. Assalamualaikum. Ini terdengar nggak suara saya? Terdengar, Kak? Terdengar ya? Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tadi saya senang banget dengar, apa namanya, dengar Kak Husnul Khotimah ya, yang sekarang udah jadi CPB, dan di sini juga saya ucapkan selamat buat teman-teman yang udah jadi CPB ya di batch 2 kemarin. Untuk teman-teman yang belum rezeki tapi misalkan ikut webinar hari ini, mungkin saya doakan juga jadi pemantik ya, supaya, tetap semangat gitu dan tetap, apa namanya, tetap ada gitu cita-cita untuk ke UK gitu. Nah, teman-teman, ini saya perwakilan dari admin tailoring ya, jadi selama kurang lebih 8 bulan ini kita udah, sebetulnya yang, apa namanya, yang, eee ya, apa, perjalanan untuk dapat beasiswa tuh memang teman-teman, tapi kami ikut mendampingi gitu ya. Karena dengan diskusi di grup besar, kemudian selama ini kita adakan mentoring, webinar gitu, itu jadi kita cukup tahu gitu perjalanan teman-teman untuk sampai mendapatkan, beasiswa LPDP gitu. Nah, di sini semuanya kami sediakan secara gratis, jadi harapannya teman-teman yang sudah tergabung di grup besar maupun yang kemarin ikut mentoring, bisa memanfaatkan, fasilitas yang sudah kami sediakan gitu ya secara free, silahkan dimanfaatkan termasuk webinar yang hari ini juga ini free dan ini beneran, karena Kak Arya dan Kak Santi ya bersedia jadi mendedikasikan waktunya untuk teman-teman, jadi silahkan dimanfaatkan dengan baik. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan dengan leluasa ditanyakan. Lalu kalau misalkan nanti setelah, nyampe UK, misalkan mau silaturahmi secara langsung ke Kak Santi karena masih ongoing ya, Kak, ya? Gitu, juga boleh gitu. Jadi, kita ini udah seperti keluarga gitu ya. Jadi teman-teman jangan sungkan kalau misalkan mau butuh, apa-apa, informasi gitu dan sharing-sharing, silakan disampaikan ke kami, gitu. Kemudian, bagi teman-teman nanti yang belum dapat LOE juga boleh kita bantu untuk ngurus, LOE sampai dengan visa untuk keluarganya ya, untuk dependennya melalui Telering. Jadi, saya harap, teman-teman bisa memanfaatkan fasilitas yang sudah kami sediakan. Kemudian pesan saya satu sih, sebelum berangkat ke UK mungkin ada spare waktu, kalau yang intake-nya nanti September tahun depan, mungkin bisa memanfaatkan waktunya dengan keluarga dulu gitu ya, jangan jangan terlalu terburu-buru ingin cepat-cepat ke sini gitu. Jadi silakan manfaatkan waktu dengan keluarga, family time dulu, quality time dulu gitu ya di Indonesia, kangen-kangenan dulu sama Indonesia gitu ya, makanannya, kulinernya, karena di sini nanti akan menemukan hal yang sangat beda gitu ya, yang mana, pasti akan banyak dikangenin gitu di Indonesia tuh kangen semuanya gitu ya, gitu. Jadi, itu aja pesan dari saya dan terima kasih ke Kak Arya sama Kak Santi udah bersedia untuk meluangkan waktunya, juga Kak Husnul ya sebagai moderator di sini, gitu. Itu aja mungkin, semoga, paparan hari ini bermanfaat dan kangen cilok loh seblak. Oke, semoga paparan hari ini bermanfaat dan, bisa memantapkan teman-teman semua untuk, persiapan keberangkatan ke UK ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Kak Ila atas sambutannya. Lancar-lancar untuk studi PhD-nya di UK ya Kak. Kemudian acara selanjutnya adalah acara yang paling kita tunggu-tunggu yaitu penyampaian materi oleh kedua narasumber hebat kita yaitu Kak Santi dan juga Kak Arya. Yang pertama adalah Kak Santi. Penyampaian materi akan berlangsung selama 20 menit. Kemudian saya akan memperkenalkan sedikit tentang Kak Santi. Beliau adalah awardee LPDP PK 239 yang saat ini sedang menjalani MSc in Computer Science di University of Nottingham. Apa kabar Kak Santi? Halo, baik-baik kabarnya. Gimana kabarnya Kak Cisna? Alhamdulillah baik juga Kak. Sudah siap untuk menyampaikan materinya? Siap-siap. Oke, silahkan Kak Santi untuk menyampaikan materinya selama kurang lebih Oke. Bentar ya. Sorry. Ya. Oke, pertama-tama saya mau ngucapin dulu terima kasih kepada Telering udah memberikan kesempatan untuk saya
berbagi sedikit pengalaman persiapan pas kemarin mau ke UK sama juga setelah sudah sampai di UK. Terus juga makasih juga sama teman-teman yang di sini yang udah hadir dan juga selamat bagi teman-teman yang memang lolos kemarin batch 1 2024 ya. Batch 2 2024, sorry. Telah menjadi CPB dan juga ataupun yang sudah menjadi awardee. Semangat persiapannya dan juga nanti semangat kuliahnya ya. Oke, kita mulai ya. Aku share screen. Nah, ini jadi aku sharing sedikit aja sih kemarin persiapan aku sebelum ke UK dan sudah disampainya di UK. Nah, oke. Nah, pertama tentunya kita harus punya paspor ya. Itu yang paling esensial sih. Jadi kalau di sini aku statusnya karena PNS, jadi kemarin aku ngurus paspor biru juga. Dan kebetulan juga kemarin paspor hijauku udah habis gitu ya. Jadi aku juga ngurus dua-duanya gitu. Jadi kalau untuk yang PNS nanti mungkin bisa dipercepat. Jadi ketika memang sudah dinyatakan lolos sama PDP langsung saja ke bagian Biro SDM atau mungkin bagian keprotokolan. Kalau di saya bikin nota dinas ke SDM terus nanti dibantu sama bagian keprotokolan untuk membuat paspor biru. Seharusnya secara SLA sebenarnya kalau di Sekniknya sama di Kemlu itu cuma sekitar 10 hari kerja. Tapi mungkin ada birokrasi kalau misalkan memang di kepegawaian daerah ya, seperti itu. Nah, untuk paspor hijau, kalau memang masa berlakunya sudah kurang dari 6 bulan, langsung lakukan perpanjangan. Bisa pakai, sekarang kan ada aplikasi ya untuk paspor sendiri, jadi nanti pilih aja di mana kantor imigrasi yang terdekat dan juga tanggalnya yang paling sesuai dengan teman-teman. Nah, untuk range itu memang ada 350.000 sampai 650.000 tergantung halaman yang teman-teman mau ataupun juga elektronik atau tidak, seperti itu. Lalu yang kedua, tentunya kalau di UK ini memang kebanyakan universitas itu menerimanya masih IELTS ya. Jadi tentunya kita harus persiapkan IELTS dan IELTS-nya masih harus berlaku seperti itu. Dan berlakunya ini maksudnya tidak. Jadi kalau misalkan mau berlakunya sudah kurang sisa 6 bulan lagi, teman-teman harus retake IELTS lagi seperti itu. Jadi di sini IELTS-nya memang harus masih berlaku sekitar saat masih sisanya sekitar setahun. Kemarin untuk tes IELTS sendiri itu di semua tempat sih yang aku cek ya, aku cek di British Council, cek di IDP, IELTS ya hampir sama semuanya 3.150.000 ini. Dan tapi tergantung tempat. Kalau misalkan teman-teman mau ngambil les, mungkin ada ada biaya pemotongan ketika teman-teman mau ambil tesnya gitu. Jadi tergantung ya. Kalau kalau les mungkin dia bisa mengurangi biaya si tesnya ini. Jadi nggak 3.150.000, tapi ya lesnya juga ya lumayan menguras biaya sih. Tergantung teman-teman mau lesnya di mana. Ya gitu. Kalau saranku coba-coba dulu aja cari apa namanya yang menawarkan kayak kayak semacam tryout IELTS gratis gitu. Terus jadi kita tahu dulu nih mana kelemahannya di mana. Jadi nanti biar bisa teman-teman tingkatin yang di bagian yang mana gitu. Kalau aku kemarin IELTS ini sih memang sempat les, tapi les online, bukan les di IDP ataupun di IELTS ataupun di British Council. Online, terus juga banyak latihan dari buku-buku Cambridge kayak gitu. Oke, selanjutnya ini juga penting kalau untuk ke UK harus mempunyai sertifikat bebas tuberkulosis ya. Jadi di sini memang salah satu persyaratan dari imigrasi UK-nya. Nah, di rumah sakitnya itu bisa dicek di www.gov.uk. Biasanya dia RS Premier atau RS Harapan Indah ya, pokoknya yang sefamilinya itulah. Nah, di websitenya juga sudah tertulis, di website gov.uk ini sudah tertulis biayanya sekitar 850.000. Nah, uniknya jadi kemarin saya tesnya tuh di RS Premier yang di Jatinegara.
di website memang ditulis 850, tapi ketika tes saya bayarnya 780.000 karena mungkin ada perbedaan karena jadi saya harus nunggu hasilnya sehari kemudian. Tapi kalau misalkan di RS Premier Bintaro, saya tanya teman saya yang tes di sana, dia 850 karena hasilnya jadi tes pagi, sorenya udah bisa langsung diambil. Nah, gitu. Jadi mungkin teman-teman kalau yang daerah Jakarta ya kalau memang nggak terlalu buru-buru ya bisa di yang Jatinegara atau ya yang lain. Pokoknya yang sesuai di gov.uk ini. Tapi rata-rata harganya sama sih, sekitar 850.000. Itu. Selanjutnya kita tentu harus mempersiapkan juga visa dan IHS. Nah, visa ini kalau ke UK ini kalau aku cek di website sih sekitar 661 USD ya. Gitu. Nah, kalau IHS ini tergantung lama waktu studi. Nah, karena aku 2 tahun masa studinya, jadi lebih mahal dibanding teman-teman yang waktu studinya 1 tahun. Aku kemarin habisnya sekitar 40 juta. Nanti aku akan ada rinciannya. Tuh. Sorry. Visa dan IHS ini nanti bikin akun di UKVI gitu ya. Jadi nanti teman-teman bikin akun, nanti apply buat visa. Nanti di situ ada dokumen-dokumen yang wajib diupload, seperti yaitu tadi dokumen paspor, IELTS-nya, terus juga ada si TB sertifikat ini juga, nah nanti dan juga beberapa dokumen lainnya gitu. Nah kalau misalkan kemarin karena aku persiapannya agak lumayan mepet, jadi kemarin aku minta bantuan dari Telering untuk mendapatkan LOA dan juga untuk mendapatkan visa dan IHS ini. Gitu. Lalu tentunya juga kita harus beli tiket pesawat ya. Jadi, tapi aku kemarin beli tiket pesawat itu ketika memang sudah visanya keluar gitu, karena biar yakin, oh ya aku udah bisa berangkat nih ke UK. Kalau tiket kemarin aku mikirnya gitu sih memang, tapi akhirnya jadi agak mahal ya gitu, karena beda 2 minggu aja naiknya lumayan melonjak. Jadi aku cek pertama, aku mau berangkat tanggal segitu, harganya sekitar 13 juta. Setelah visa keluar yang 2 minggu kemudian itu kayak, udah jadi 18 juta gitu. Nah, terus tapi perlu diingat untuk teman-teman LPDP, tiket pesawat ini tergantung maskapai ya, jadi beda-beda. Tapi pokoknya tiket pesawatnya adalah kelas ekonomi. Maksudnya di sini, karena kemarin tuh apa namanya ya, jadi di Qatar atau di Emirates atau yang lain itu dia tuh ekonominya tuh ada macam-macam. Ada ekonomi flex, ada ekonomi plus. Nah, itu LPDP tidak kalau misalnya kita sistemnya reimburse itu akan sulit untuk meyakinkan bahwa itu adalah tiket ekonomi ataupun ini. Kalau mau gampangnya langsung pesan via agen LPDP kalau memang teman-teman biar nggak pusing ya. Itu tapi memang harus menunggu karena memang yang mau berangkat banyak. Seperti itu, dan kalau misalkan memang sisa waktunya untuk mulai kuliahnya sebentar lagi, mungkin bisa langsung minta bantuan tiket bantuan agar bisa dipercepat pengurusan via agen LPDP-nya. Tapi kemarin aku sistemnya reimburse. Kenapa? Karena aku mau ngeklaim student. Tapi karena di Qatar dan Emirates aku sudah tidak termasuk umurnya student, yang dimana mereka umur studinya itu kalau yang satu 30 tahun, yang satu 31 tahun, sedangkan aku tuh sudah 32, baru ulang tahun padahal gitu, kayak ya nggak bisa beli gitu. Jadi aku akhirnya beli ke Turkish Airlines. Turkish Airlines ini pesawat studentnya ini bisa sampai umur 35 tahun, dan juga untuk studentnya bagasinya 40 kg seperti itu. Tapi ya memang beda transitnya aja sih dibanding Qatar dan Emirates seperti itu. Oke. Nah, lanjut. Ini opsional. Teman-teman kalau memang ini bisa bikin rekening luar negeri di Indo. Kemarin memang masih bisa pakai Revolut ya pada aku yang kemarin 239. Jadi LPDP masih mau mencairkan ke Revolut, tapi setelah nggak lama tuh ada bermasalah. Jadi istilahnya uangnya dikirim ke Revolut malah terpental balik lagi ke rekening Indo.
Jadi Revolut makanya kemarin tidak disarankan kembali gitu ya. Tapi kalau mau pakai di sini sebagai rekening harian ya nggak apa-apa gitu. Cuma jangan pakai untuk sebagai rekening luar negeri di LPDP. Mungkin pakai Monzo. Monzo ini bisa di apply ketika kita memang sudah punya apa namanya, sudah punya tempat tinggal ya kalau nggak salah. Maksudnya kita udah settle di mana tempat tinggal kita di UK-nya seperti itu. Kalau sini yang agak ribet karena harus nunggu punya BRP dulu seperti itu. Monzo masih bisa di-apply dari Indonesia. Ada juga rekening lain yang mungkin teman-teman bisa cari, misalkan ada HSBC atau NatWest atau yang lainnya seperti itu. Tapi aku di sini pakai Lloyds sama pakai Revolut sih. Selanjutnya, nah ini pengeluaran aku kemarin, kira-kira untuk yang merah ini yang tidak bakal diganti oleh LPDP. Jadi paspor aku kemarin bikin yang 48 halaman dan juga elektronik gitu ya. Jadi sangat mahal. Terus IELTS, TB Certificate, itu di RS Premier Jatinegara 780. Terus visaku sekitar kursnya ya waktu itu karena masih nggak terlalu tinggi. Jadi sekitar 11 juta dirupiahkan, IHS-nya segitu, dan tiket pesawat yang kubeli untuk Turkish Airlines adalah sekitar 18 juta. Jadi total kemarin 77 juta sekian. Jadi teman-teman memang di sini pertama ya kita memang harus tetap punya tabungan ya untuk sementara karena kita sistemnya beberapa adalah reimburse seperti visa dan IHS. Kalau tiket pesawat mungkin kalau nggak mau pakai sistem reimburse, teman-teman bisa langsung pakai agen LPDP. Lalu dana dari LPDP, ya ini bisa di reimburse at cost, IHS juga reimburse at cost, terus ada tiket pesawat juga reimburse at cost. Nah, dapat kita as settlement allowance pertama. Jadi nanti dapat 2 kali sebenarnya ini, tapi hitungan yang pertama adalah sebelum aku berangkat itu dapat settlement allowance 1 SA1 1.400. Setelah nyampe di UK, setelah itu bisa langsung pengajuan SA2 juga yang besarnya sama 1.400. Nah, totalnya dari LPDP itu sekitar 101 ya. Jadi kita tetap maksudnya masih ada sisa dana sekitar segini yang kita bisa pergunakan misalkan untuk persiapan beli beli baju musim dingin kayak gitu ya. Misalkan beli long john, heat tech kayak gitu. Terus juga jaket ya. Tapi jaketnya nggak perlu bawa banyak sebenarnya dari Indonesia. Yang penting jaket yang lumayan tebal aja atau mau bawa coat juga boleh. Karena di sini di UK itu mungkin nanti teman-teman nyampe di sini tuh ada kakak-kakak atau senior-senior yang memang sudah mau pulang jadi ngasih lungsuran atau juga bisa cari di charity shop yang istilahnya tuh barangnya masih bagus. Jadi di sini tuh orang-orang UK menurutku ya mereka tuh menggunakan barang dengan sangat baik. Jadi ketika mereka kasih ke charity shop dan dijual lagi tuh masih bagus seperti itu. Dan juga ada nanti super serba murah lah ya seperti itu. Jadi ya ini dana 23 juta ya kita buat persiapan kita lainnya juga lah. Istilahnya mau beli baju, koper, ataupun bumbu-bumbu ya gitu ya. Yang untuk dibawa ke UK. Nah, ini kalau udah nyampe di United Kingdom, ini adalah Nottingham, kotanya saya, dan University of Nottingham. Yang kalau mungkin teman-teman kenalnya adalah Robin Hood atau film Batman, seperti itu. Yang di kiri atas itu kampus saya. Jadi di University of Nottingham itu ada 3 kampus, ada Jubilee Campus, ada Sutton Bonington Campus, dan University Park. Saya di Jubilee Campus, dan di sini memang lebih kepada yang agak modern bangunannya gitu. Kalau University Park itu memang katanya adalah hutan yang dijadikan kampus. Jadi makanya memang kalau ke sana itu jalannya turun naik. Nah itu yang kiri bawah paling pertama itu namanya Trend Building, itu di University Park. Dia semacam apa ya? Tempat kemarin kita administrasi sih. Tuh. Terus di yang kanan paling atas itu depannya Nottingham Castle ada Robin Hood. Nah, ini memang terkenalnya di Nottingham. Terus yang bawah picture-nya yang kedua itu masih di Jubilee Campus. Itu pas kemarin itu foto library saya. Janogli namanya. Di sini tuh library itu adalah tempat yang pasti paling enak untuk belajar sih karena pasti konsen ya. Mau nggak mau kita terpaksa jadi konsen gitu dan memang akhirnya jadi terbiasa ke library ataupun buat nunggu juga bisa.
Karena di library itu biasanya hangat dan juga ada microwave, jadi buat kita ngangetin makanan atau apa. Terus kemarin pas autumn, ini foto di depan kampus, yang bagian bawah ini kampus semua sih. Jadi yang foto ketiga ini di Jubilee kampus, jadi angle-nya itu ada pohon, saya nggak tahu itu pohon apa, tapi pohonnya kemarin tuh berubah jadi merah, kuning, pokoknya, dan juga pas lagi cerah, jadi kayak pas bagus banget gitu. Sebelahnya itu yang ada tulisan Nottingham itu di University Park. Lalu ini juga, ini kotanya Nottingham lah ya, saya bilang. Yang paling kiri itu gedungnya namanya The Chemical, ini ada kanal, terus ada Old Market Square tuh yang keempat kayak gitu, yang kelima ini Nottingham Castle. Nah, terus sekitarnya ini Nottingham juga masih yang paling kanan atas itu di Wollaton Park, yang tengah juga itu namanya Wollaton Hall. Jadi itu taman gede banget dan juga ada Wollaton Hall-nya. Terus yang seperti gambar background saya ini trend building tapi versi pada malam hari. Waktu itu saya foto gara-gara mau mencari aurora. Jadi saya juga beruntung baru nyampe dapat aurora seperti di gambar yang kiri atas gitu. Itu yang kalau kanan atas, kanan bawah itu salah satu arsitektur di kota Nottingham kayak gitu. Nah, juga pas kemarin karena pas minggu awal saya sempat jalan-jalan juga ini ke kota Windsor. Sebenarnya nggak ini jauh sih dari Nottingham karena agak di selatan ya, lebih dekat ke arah London, daerah sana lah ya. Karena ini ada kastelnya Ratu Elizabeth di situ. Jadi almarhumah Ratu Elizabeth di situ dimakamkan di situ. Dan ini memang jadi menurut saya kalau UK itu pas lagi cerah itu pokoknya indah banget. Tapi kalau pas lagi cloudy itu langsung gloomy banget. Nah, ini ada Arundel juga, ini dekat sama Southampton sih. Jadi kemarin aku pas minggu awal masih bisa jalan pas Sabtu Minggu. Nginapnya di tempat teman saya di Southampton. Terus ini sempat jalan ke York, yang tadinya nih York ini University of York ini adalah pilihan pertama, bukan pilihan pertama ya, pilihan sebelum Nottingham ini. Jadi kenapa ya? Karena bisa pergi ke UK dan juga fotonya bagus sih. Di sana memang lebih banyak bangunan historik. Ada yang University of York itu di foto yang kanan bawah dan kiri bawah gitu. Oke, ini kemarin juga sempat ke kota Sheffield, ke kotanya tempatnya Kak Arya dulu kuliah, jalan-jalan makan makanan Chinese dan juga ya sempat jalan-jalan di beberapa tempat di Botanical Garden sama di Winter Garden gitu. Oke, nah di UK ini jadi ada supermarket yang versi murah, menengah dan sampai yang paling mahal gitu ya. Ini paling atas deh ada yang paling murah gitu, menurut versi saya ya. Maksudnya ya hampir semua orang juga bilang gitu sih. Jadi sebelum saya berangkat juga bilang, pokoknya ntar kamu akan ketemu Aldi, Lidl atau Asda. Tiga supermarket ini adalah paling murah gitu biasanya. Yang tengah-tengah ini Poundland atau Morrisons. Nah, Tesco atau Co-op ini ya agak menengah ke atas. Yang paling mahal ini Sainsbury atau Market and Spencer's Food. Tapi memang kalau Sainsbury sama Market and Spencer memang ininya lebih lebih fresh gitu. Oke. Sorry. Nah, ini untuk household store. Nah, ini ada Asia Store. Nanti kalau teman-teman kepusingan nyari bumbu ada toko Asia lah. Tenang aja di UK itu. Oke. Sepertinya udah ya. Terima kasih itu sharing dari saya. Oke, saya kembalikan lagi kepada Kak Husnan. Oke, terima kasih banyak Kak Santi atas informasi yang sangat bermanfaat ini. Juga saya nyatet, ternyata ada beberapa dokumen yang harus disiapkan ya untuk keperluan pembuatan visa dan sebelum keberangkatan seperti paspor, terus visa IHS, terus juga dokumen TB sertifikat dan juga rekening-rekening yang akan digunakan nanti saat di UK gitu ya Kak.
Dan tadi udah di-share juga foto-foto di Nottingham dan di beberapa kota di UK. Ini sebagai salah satu healing ya Kak saat Ya, kuliah S2 Computer Science ya Kak. iya. Mantap. Oke. Untuk materi selanjutnya, bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan melalui kolom chat atau mengajukan langsung saat selesai di narasumber yang kedua. Oke, saat ini kita beralih ke narasumber yang kedua, yaitu Kak Aryanda Prasetya. Beliau adalah award di LPDP di PK 158 dari lulusan MSc in Data Science of Sheffield. Betul ya Kak? Betul. Ya, Eh, betul, Mbak. Silakan Kak Aryanda, sudah siap untuk menyampaikan materinya? Ya, sudah. Oke, silakan. Waktu penyampaiannya sekitar 20 menit ya Kak. Silakan Kak Oke. Aryanda. Ya, makasih Mbak Husnul. Saya izin share screen. Baik, ini sudah share screen ya. Oke, makasih Mbak Husnul untuk waktunya. Kali ini saya mau share untuk persiapan keberangkatan versi Telering unofficial gitu ya. Sebelumnya perkenalkan, saya agak lama sih ya, angkatan lama tahun 2019. Jadi mungkin ada satu dua hal yang akan saya sampaikan yang kurang relate dengan award yang angkatan baru ini gitu. Tapi sebagaimana yang disampaikan sama Mbak Santi tadi itu ya hampir mirip sih ya, hampir sama. Seperti misalnya. Dan dulu saya awalnya itu awardnya itu lolos ke tiga pilihan pertamanya itu ke Aussie semua. Tapi di 2020 awal itu Aussie Close Border sampai akhir 2021 kalau nggak salah. Dan di awal 2021 akhirnya LPDP pertama kali mengeluarkan kebijakan bahwa kita bisa pindah ke tiga pilihan awal seperti itu. Pada akhirnya karena close border sampai saya refer dari mulai Februari 2020, lanjut defer lagi ke Juli 2020 sampai Februari 2021 itu masih belum buka. Akhirnya di sekitar bulan April saya apply ke UK, ke Sheffield, Birmingham sama Glasgow. Dan akhirnya karena Sheffield yang paling responsif, cuma seminggu saya apply langsung dapat LOA, ya udah langsung tanpa pikir panjang langsung pindah. Daripada saya lanjut ke Melbourne gitu kan, takutnya dia tutup border terus, nanti saya jadi Zoom gitu kan, lolos master karena melalui Zoom doang gitu. Seperti itu. Ini saya coba mau highlight berdasarkan timeline pengeluaran dan juga timeline kita menerima uang dari LPDP. Timeline kita bisa klaim beberapa pengeluaran yang kita klaim di LPDP. Yang pertama itu tadi sama seperti Mbak Santi, yaitu IELTS akademik itu akan kita butuhkan kalau kita belum memilikinya dan kita butuh apply kampus gitu kan. Itu pertama sebesar 3,1. Lalu selanjutnya kita akan butuh mengeluarkan biaya untuk medical check up sebesar tadi 8,5. Artinya kita sudah harus menyiapkan uang 4 juta. Ini kita belum bisa meminta apapun dari LPDP gitu. Karena belum ada kewajiban LPDP untuk membayarkan semua ini. Lalu selanjutnya, kalau kita sudah biasanya kalau di UK itu saya mulai cari itu dari awal tahun 2021 untuk intake September 2021 itu udah ngantri untuk akomodasi karena saya bawa keluarga niatnya. Itu agak lebih sulit untuk dapat akomodasi di UK. Saya ngantri dari awal tahun sampai masuk kuliah itu nggak dapat antrian untuk akomodasi di kampus untuk yang keluarga gitu. Jadi akhirnya saya melakukan mencari di private landlord. Itu saya butuh deposit di 3 bulan sebelum keberangkatan, sebelum September. Itu saya udah deposit, jadi saya harus mengeluarkan uang lagi, padahal belum bisa minta dari LPDP itu sebesar 1 bulan. Dulu saya 675 pound sterling per bulan. Itu sebesar 13 juta. Total pengeluaran udah 17 juta.
Selanjutnya ada biaya pembuatan visa sebesar 8 juta pada waktu itu ya. Kalau tadi Mbak Santi udah 600-an dolar. Lalu ini untuk IHS selama setahun 21 juta. Total pengeluaran saya sampai saat ini 47 juta. Namun setelah pembayaran visa dan IHS itu kita bisa langsung meminta 3 komponen ini. Yaitu penggantian biaya visa tadi at cost sama 8.332, lalu juga IHS sama, dan juga mendapatkan 50 SA. Karena 50 SA itu kita cuma butuh ada bukti untuk pembayaran visa. Jadi setelah kita bayar visa, kita sudah akan mendapatkan surplus 11 juta dari semua pengeluaran tadi seperti itu. Dan terlebih dana transportasi itu kalau kita minta ke travel agent LPDP artinya nggak ada pengeluaran di dana transportasi seperti itu. Jadi pada akhirnya LPDP itu sudah membuat sedemikian rupa sehingga kita bisa ada spare uang gitu dari LPDP, yang uangnya itu dari LPDP sebelum kita berangkat ke negara tujuan. Dan harapannya mungkin di luar 11 juta ini mungkin kita ada tabungan lain tersendiri. Nah, ini saya coba totalkan berapa sih total beasiswa yang saya dapatkan waktu di UK kemarin dengan durasi perkuliahan 1 tahun dengan tuition fee sebesar 600 jutaan, lalu dan ini komponen-komponen lainnya yang saya dapatkan, dan dana hidup bulanan 12 bulan dengan total 348 juta dan tunjangan buku. Dan misalnya kalau kita juga mau klaim ada dana publikasi itu juga bisa dapat. Nah, ini total yang saya dapatkan itu kira-kira 1 tahunnya hingga lulus itu sebesar 1.083 jutaan. Memang jumlah ini memang bukan jumlah yang banyak ya bagi orang yang berpunya gitu. Namun bagi kebanyakan kita, apalagi bagi saya, ini jumlah yang cukup besar. Jadi 1 miliar ini saya anggap bahwa ini sebagai beban saya gitu. Saya udah ngabisin uang orang. Ini kan uang LPDP ini uang orang, uang pajak orang gitu. Jadi ada baiknya kita merasa terbeban gitu bahwa kita sudah menghabiskan sekian banyak uang negara. Dan ada baiknya kita memberikan timbal balik. Meskipun tidak sebesar ini, minimal kita mematuhi peraturan dan persyaratan yang diminta oleh LPDP seperti itu aja sih. Itu minimal. Nah, ini yang bisa didapatkan lainnya untuk opsional, yaitu yang pertama bantuan tesis disertasi untuk yang non-lab-nya itu sebesar 30 juta dan untuk yang wet lab 50 juta. Ini yang tesis yang atas, yang bawahnya itu untuk disertasi 120 dan 150 juta. Untuk bantuan seminar internasional pun bisa juga, jika kita mengadakan seminar di negara mana, kita tinggal izin LPDP, nanti ketika disetujui maka akan diberikan tiket PP, akomodasi, dan juga biaya registrasinya. Dan ini yang terakhir itu juga ada bantuan dana publikasi untuk S2 itu 1 kali dan doktoral itu 2 kali yang dibiayai maksimal. Untuk kategorinya sebagai berikut, Q1 25 juta dan Q2-nya 15 juta. Nah, ini untuk yang ASN ya. Ini untuk kalau ini saya ambil dari yang mekanisme pengurusan paspor dinas dan lain-lain di Kemenkeu ya. Jadi ketika kita sudah menyelesaikan semua persyaratan dokumen LPDP hingga LOG hingga terakhir, maka setelah itu kita bisa lanjut melakukan pengurusan dokumen perjalanan dinas luar negerinya, yaitu SPSetnek, paspor dinas, exit permit, yang mana semua komponen ini itu berlakunya 2 bulan hingga kita meninggalkan Indonesia seperti itu. Jadi kalau teman-teman ini nanti berangkatnya masih akan di bulan September nanti ya, di tahun depan, jadi mengurusnya masih agak lengang ya. Kalau pengalaman saya dulu kan awalnya saya lolos di tahap 2019 sekitar bulan November, lalu berencana ingin berangkat di Februari di Australia di Februari 2020.
tapi itu nggak keburu gitu karena memang dulu mekanisme LPDP-nya sendiri masih lama gitu ya. Kita harus selesai mendapatkan PK dulu, lalu selesai PK, setelah dinyatakan lulus PK, di hari akhir PK baru kita bisa lanjut SP, mengajukan SP LPDP sampai mendapatkan SK, baru LOG gitu. Setelah itu baru mengurus terkait paspor dinas ini. Jadi kalau pengalaman saya dulu nggak sempat, tapi kalau beberapa teman-teman ASN yang ke Australia yang lolos di tahap 2 ini kemungkinan sempat ya karena LPDP sudah begitu fleksibel, cuma dalam waktu 2-3 hari udah bisa tuh sampai SP LPDP, sampai SP 1 minggu atau 2 minggu kemudian udah dapat LOG gitu. Lalu selanjutnya tinggal mengurus terkait paspor dinas tadi untuk yang ASN ya, apalagi untuk yang reguler pasti terkejar seperti itu. Nah, ini saya coba sharing terkait metode pembelajaran. Ini pengalaman saya untuk yang coursework kemarin ya. Kalau metode pembelajarannya itu yang pertama seperti biasa seminar sebagaimana dosen mengajar di depan kelas dan cenderung satu arah. Lalu yang kedua ada computer lab session. Kalau saya kemarin data science ya setiap semester ada 1-2 mata kuliah yang ada komputer laboratoriumnya. Dan biasanya itu dalam 1 minggunya itu selalu hari pertama teori, misalnya besoknya lab seperti itu. Lalu ada juga small group work, itu kerja kelompok. Biasanya kalau misalnya dosennya malas gitu ya, mungkin bukan malas, mungkin emang metode pembelajarannya seperti itu. Dia cuma ngeplot beberapa kelompok, terus dikasih tema-tema, kita yang presentasi lalu tanya jawab sendiri gitu. Jadi dosennya cuma sebagai moderator sepanjang perkuliahan hingga akhir seperti itu. Dan yang terakhir ada synchronous learning, itu biasanya kita diberikan bahan bacaan. Kalau saya kemarin pakainya platformnya itu Blackboard gitu, LMS-nya ada yang pakai Moodle biasanya di UK. Nah itu ya buat bahan bacaan kita, dan untungnya kalau di luar negeri itu enaknya itu kita bisa mendapatkan akses ke banyak jurnal gitu. Jadi kita bisa download artikel yang berbayar dan itu gratis menggunakan akun kampus. Dan yang terakhir ini biasanya ada tutorial, one-on-one tutorial ini terkait metolit, academic writing, dan kelas-kelas penunjang lainnya. Misalnya kalau Mbak Santi mungkin ada misalnya ada kelas Python gitu untuk belajar Python biar bisa mengikuti perkuliahannya, kelas R dan lain-lain. Dan yang terakhir biasanya itu juga ada Student Wellbeing Center kalau di UK, hampir di semua kampus. Pasti ada di semua kampus. Ini biasanya untuk bimbingan konseling. Dan hal yang menarik yang saya perhatikan dalam kegiatan belajar mengajarnya itu yang pertama itu dia nilainya itu murni dari bobotnya itu diberitahu dari awal. Tugasnya itu berapa persen, misalnya 15%, lalu tugas akhirnya 85% seperti itu. Untuk absensi sendiri nggak diperhatikan seperti itu. Tapi kalau pengalaman saya kemarin dalam 1 tahun itu cuma ada 1 mata kuliah yang dia concern untuk absen gitu. Biasanya memang dosen-dosen yang sangat senior yang udah mau pensiun gitu, itu udah cukup senior, itu dia concern buat absen. Lalu selanjutnya adalah mereka mengapresiasi kreativitas kita dalam mengerjakan tugas, karena kebetulan tugas saya itu hampir 80% semua tugas akhirnya bentuknya esai. Itu jadi ya bebas gitu. Ada temen esai untuk big data science, itu dia ngambil tema data Dota gitu, game, dan itu ya dapat distinction karena selama analisisnya benar gitu kan secara ilmiah, mau ngambil tema apapun diperbolehkan. Lalu ada jenis assignment-nya juga beragam. Ada kalau saya dulu ada bikin infografis, lalu untuk proposal bisnis dan lain-lain. Seru sih untuk belajarnya, jadi nggak monoton cuma menghafal teori terus pilihan ganda esai, enggak. Dan terakhir enaknya itu kalau di Sheffield kemarin
untuk tugas akhirnya itu kadang diberitahukan di awal atau di pertengahan perkuliahan seperti itu. Jadi kita udah bisa nyicil tuh, misalnya nanti di seperempat perkuliahan dia udah langsung ngasih tahu ini untuk esainya kita kasih tema ini, disuruh bikin apa gitu. Ya udah kita bisa nyicil dari awal sambil belajar gitu kan. Ketika kita udah tahu mata kuliahnya bisa kita cicil. Kalau berdasar pengalaman, nilai saya lebih meningkat, agak lebih meningkat di semester 2 ketika saya nggak pakai SKS gitu. Karena tugas assignment-nya akan cukup numpuk dan banyak. Kalau kita pakai sistem SKS itu agak kurang bisa ngejarnya gitu. Tapi nggak tahu kalau sekarang kan ada ChatGPT, harusnya bisa lebih mudah. Untuk disertasinya sendiri, dulu itu untuk disertasi ini memang beda-beda antar kampus. Kalau di Sheffield itu kemarin kita mulai pemilihan topik disertasi itu udah ada di awal semester 2 karena kan saya 1 tahun, jadi sekitar bulan Maret itu udah dijembrengin topik disertasinya, kita bisa milih. Jadi mekanismenya ada 2, kita bisa milih topik yang disediakan dan ada supervisornya siapa, atau kita bisa mengajukan topik sendiri. Kalau kita mengajukan topik sendiri itu nanti kita akan ditugaskan oleh SPV yang dengan bidang keilmuan yang relevan dengan topik kita. Dan untuk submissionnya itu kalau saya di Sheffield cuma submit aja untuk disertasinya. Nggak ada oral defense. Kalau teman saya di Queen Mary itu dia ada oral defense, udah kayak Viva gitu ya. Jadi dia submit lalu ada eh, apa kayak ujian komprehensifnya, ditanya-tanya terkait penelitiannya. Masing-masing kampus beda-beda, baik untuk submission maupun pemilihan topiknya. Karena kalau di Nottingham, kalau pengalaman temen sama nih jurusannya dengan Mbak Santi itu nanti, dia kalau pengalaman dia katanya untuk pemilihan SPV-nya itu dia nyari sendiri secara mandiri. Jadi nggak dikasih temanya, kita mengajukan tema sendiri, terus kita ngontak kayak anak S3 nyari SPV gitu. Kita ngontak SPV satu, ketika SPV-nya berkenan, lalu menginterview kita dan setuju, ya udah bisa lanjut kayak gitu. Jadi agak lumayan menantang ya kalau untuk kampus lain, Nottingham apalagi. Nah ini untuk barang bawaan yang menurut saya cukup penting untuk dibawa ya. Yang pertama itu dokumen penting ya, kalau terutama SIM A, karena kalau SIM A Indonesia kan udah bilingual, itu berlaku untuk 1 tahun uh, untuk bisa nyetir di UK, seperti itu. Lalu paspor, visa, dan lain-lain untuk keperluan keberangkatan. Dan saya juga kemarin bawa sertifikat, eh, ya sertifikat S1 dan lain-lain. Itu karena ini aja sih, karena takut hilang aja di rumah gitu. Akhirnya saya bawa, dan pas saya sampai sana pun nggak pernah dipakai juga sih pas di UK. Seperti itu. Lalu yang kedua itu laptop dan tablet. Kalau tablet ini bergunanya ketika kita perkuliahan gitu kan. Karena kalau di UK kan kita biasanya nyari tempat tinggal yang agak jauh gitu, untuk mendapatkan harga akomodasi yang affordable, agak jauh dari kampus, radius 2 sampai 5 km gitu. Nah kalau di UK sampai radius 5 km pun kalau kita kuat jalan kaki pun kalau nyantai itu ya enak-enak aja sih. Jadi kalau bawa tablet itu nggak terlalu berat gitu. Dan untuk laptop sendiri, kalau saya sih lebih menyarankan untuk laptop yang OS-nya Windows ya, karena dia lebih fleksibel. Karena kalau pengalaman saya kemarin, pertamanya saya bawa MacBook gitu. Untungnya saya bawa keluarga dan istri punya laptop Windows, dan ketika eh, mata kuliah data mining, dia makainya aplikasi Nine, itu agak ribet installnya gitu. Jadi kalau MacBook itu ketika kita diharuskan menginstal suatu aplikasi yang nggak ada di MacBook, itu akan susah. Dan kebanyakan aplikasi pasti udah ada under Windows-nya gitu. Jadi kalau saran saya beli laptop yang OS-nya Windows gitu. Yang selanjutnya itu pakaian secukupnya. Pakaian dingin wajib kita bawa, apalagi yang nggak cukup kuat ya. Tapi secukupnya aja, karena sebagaimana banyak teman-teman Indonesia
sharing, mereka pasti bilang kalau pakaian dingin di Indonesia itu semahal apapun itu nggak cocok untuk dipakai di luar. Ternyata nggak terlalu tahan dingin, nggak segitunya gitu. Karena apalagi di UK ya, yang bikin dinginnya itu adalah anginnya itu gitu sih. Karena pengalaman saya waktu 2022 eh, Maret, awal tahun 2022 itu lagi heat wave, itu panas. Tapi ketika anginnya meniup, ya dingin tetap gitu. Anginnya yang bikin dingin. Jadi lebih baik ketika saya ke charity shop yang tadi diceritakan oleh Mbak Shanti, saya beli yang atau ke thrift shop itu lebih murah. Meskipun itu second, tapi itu lebih tahan dingin dibandingkan baju dingin yang saya beli yang lumayan, menurut saya lumayan mahal gitu di Indonesia. Ternyata itu nggak begitu tahan dingin. Dan selanjutnya itu obat-obatan pribadi ya. Obat-obatan warung mungkin masih boleh untuk masuk UK, karena agak susah untuk nyari obat-obatan di sana kalau misalnya nggak ada resep gitu. Kayak pengalaman saya waktu nyari obat batuk untuk anak itu agak susah, mereka nanya-nanyanya kelamaan gitu ya. Karena kalau kita kan mau beli obat apapun tanpa resep, mudah-mudahan aja di sini. Mungkin bagus juga sih kalau di sana maksudnya. Dan lalu yang penting itu kalau kita nggak terbiasa dengan makan makanan lokal gitu kan, yaitu makanan yang bisa dibawa dan bumbu masak dari Indonesia. Karena bahkan ada yang sampai niat itu bawa bumbu 1 koper sendiri gitu. Dan selanjutnya itu bidet portable. Kalau kita nggak terbiasa pakai tisu aja gitu kan. Eh, Lalu perlengkapan ibadah pribadi, dan yang terakhir jangan lupa UK adapter atau Universal Travel Adapter. Untuk UK sendiri dia yang Type G, yang 3 colokan dan pipi semua, seperti gambar yang di tengah. Itu UK, Hong Kong, Irlandia itu, dan Singapura. Ya, yang seperti itu bentuknya. Nah, untuk ketika pertama kali kita menginjakkan kaki di UK gitu, selain ke kosan tentunya, yaitu biasanya hari-hari pertama, minggu-minggu pertama itu kita langsung melakukan registrasi dan mengambil student ID gitu. Dan selanjutnya kita mengambil BRP. BRP itu biasanya ketika kita apply visa, itu nanti kita nulis di situ mau ngambil BRP-nya di mana, apakah di post office atau bisa juga di tempat registrasi di kampus. Seperti itu. Gampangnya sih di kampus. Jadi ketika kita registrasi ngambil student ID, langsung ngambil BRP juga. Dan selanjutnya itu kita biasanya ke city center untuk hunting store apa sih yang berguna buat kita. Itu salah satunya ya peralatan dan perlengkapan rumah tangga, itu biasanya ada di setiap city center di UK, di kota manapun adanya di city center biasanya. Lalu thrift shop atau charity shop itu juga banyak lokasinya di city center ya, hampir di setiap city center ada charity shop. Dan kita perlu tahu juga untuk menemukan di mana sih Oriental Mart atau lokal supermarket. Ini juga saya ngelis lokal supermarket dari yang paling murah sampai paling mahal menurut saya. Yang di Sheffield sendiri itu yang umum adanya ada Lidl, Aldi, Tesco, Asda, Sainsbury, Coop, dan ya Waitrose itu yang paling mahal. Itu kalau menurut saya. Dan nah kalau ini lokal bank, untuk mengurus lokal bank sendiri kita biasanya butuh bank letter dari kampus, bisa minta datang ke student center atau biasanya pengajuannya bisa online juga sih. Lalu untuk pengurusan bank ini, kalau pengalaman saya bikin di Santander dan Lloyds itu nggak pakai deposit. Ini bank-bank yang umum ada di UK, dan kalau pengalaman saya ini Santander ini lebih ketat gitu ya, terlalu ketat karena yang pertama saya apply itu Santander, lalu sampai aktif internet bankingnya udah aktif, tapi ketika kebesokannya saya buka lagi tapi menggunakan eh, tethering, menggunakan data yang berbeda, langsung keblok sama dia karena mereka mengira bahwa itu digunakan oleh orang lain. Jadi mereka menginginkan
aplikasi internet bankingnya itu hanya diakses di satu IP data yang sama gitu. Pada akhirnya saya buka lagi di Lloyds dan ini sampai saya lulus akhirnya saya menggunakan Lloyds. Dan ini untuk online bank. Untuk Genius ini menurut pengalaman teman-teman sih bisa digunakan bahkan untuk tap mobil dan tuk di London ya. Jadi untuk contactless-nya ini Genius cukup membantu gitu kan untuk kita yang baru akan ke UK gitu dan belum bisa mengurus lokal bank sana. Dan juga ada Revolut, Monex, dan Monzo gitu. Dan untuk Wise sendiri saya gunakan biasanya untuk transfer doang gitu. Karena kalau dulu itu saya justru living allowance dari LPDP nggak saya transfer ke lokal bank Lloyds tadi. Tapi saya transfernya ke Bank Indonesia, lalu setiap bulan baru saya transfer via Wise ke Revolut atau ke Lloyds gitu. Itu untuk cara saya untuk biar semua uang yang dari LPDP itu nggak habis dalam bentuk pound sterling gitu aja sih. Kiat-kiat dalam berhemat seperti itu. Nah ini untuk destinasi jalan-jalan. Saya biasanya ke Peak District gitu. Jadi Peak District itu ini terbentang di dataran UK ya. Mulai ada pokoknya di bagian tengah itu ada banyak poin-poinnya seperti yang kalau di gambar ini saya ke Mamtor gitu, ada juga Bamford Edge dan lain-lain. Jadi cukup seru untuk yang suka hiking di Peak District ini. Lalu selanjutnya, nah ini ada Edensor. Kalau orang Indonesia biasanya banyak yang ke sini gitu. Karena destinasi wisata sebenarnya ada di seberang desa ini yaitu Chatsworth House. Seperti itu. Nah, selain Peak District ini ada Lake District. Jadi ya sama taman nasional gitu tapi bentuknya banyak danaunya kalau ini. Nah, ini kota yang menurut saya cukup bagus ya di UK. Kalau saran saya sih kalau ke UK ya harus ke Durham. Di situ ada kastil tempat syuting Harry Potter main Quidditch kayaknya di Durham Castle-nya. Dan terakhir ini kota yang paling bagus menurut saya itu Edinburgh. Seperti itu. Mungkin itu saja. Sekian biar kita bisa lebih lama untuk diskusi. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Oke. Gusti. Oke, baik. Terima kasih Kak Arya atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat ini. Kak Arya sudah merangkum ya berbagai persiapan, mulai dari persiapan saat di Indonesia, kemudian saat di UK, saat berkuliah, dan juga di luar perkuliahan, mulai dari kegiatan KBM dan juga kegiatan untuk melakukan healing di sela-sela perkuliahan S2-nya ya Kak. Untuk selanjutnya adalah sesi diskusi dan juga tanya jawab. Ini saya lihat ada beberapa pertanyaan dari kolom chat. Silakan bagi teman-teman yang ingin menyampaikan diskusinya, menyampaikan pertanyaannya secara langsung dengan raise hand. Sembari saya membacakan beberapa pertanyaan dari kolom chat. Ini sudah ada yang raise hand dari Kak Muhammad Ali Syakban. Silakan Kak Muhammad. Ya baik Kak, terima kasih banyak sebelumnya kepada Kakak pemateri untuk materi yang sangat luar biasa. Jadi sebelumnya perkenalkan saya Alif dan salah satu CPB 2020 batch LPDP batch 2 2024. Insya Allah ambil di Universitas Nottingham juga untuk Master by Research untuk program studi farmasi dan intake saya itu di bulan Februari tanggal 1, jadi bisa dibilang cukup mepet. Di sini Kak, mungkin saya mau tanyakan lebih ke akomodasi. Kira-kira apakah ada saran dari Kakak untuk akomodasi mahasiswa S2 yang cocok, yang masih belum berkeluarga, untuk di Universitas Nottingham, dan kira-kira range harga ideal ya, kira-kira dasar Kakak itu yang bagusnya berapa? Supaya mungkin Kakak bisa juga ada gambaran kira-kira yang mana
akomodasi yang mahal ataupun yang tidak. Kemudian pertanyaan kedua saya terkait visa. Mungkin saya mau bertanya terkait saran dari kakak. Setelah menghitung-hitung timeline saya, kemungkinan besar semua dokumen untuk pengajuan visa saya itu bisa lengkap di akhir Desember. Kalau dari menurut kakak sekalian, kira-kira apakah nanti pada saat pengajuan visa saya harus membayar visa yang prioritas 5 hari atau yang cukup untuk standar saja, Kak, untuk intake di tanggal 1 Februari 2025. Mungkin itu saja sih, Kak, saran dari saya, pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Alif. Silakan Kak Santi, mungkin bisa dibantu jawab. Oke, kalau di University of Nottingham untuk akomodasi, kemarin pertama memang aku mencari akomodasi kampus ya, tapi karena aku nyarinya agak mepet, jadi udah agak banyak yang habis di akomodasi kampus dan juga range rata-ratanya di atas 175 per week. Nah, per weeknya itu kan bisa di sini bisa 5 minggu, bisa 4 minggu. Jadi sekitar bisa habis sekitar 800 atau 900 week ya, per bulan, sorry. Tapi juga kamu bisa nanya langsung ke accommodation campusnya, boleh nggak dibikin skemanya per bulan seperti itu. Nah, bisa jadi sebagai pertimbangan ya. Cuma kalau kemarin saya tuh akhirnya nge-reach ke lurahnya, ke lurah Nottingham. Jadi tanya ke lurah, terus di sana dimasukin ke grup, di grup akhirnya ada yang memang ada juga yang istilahnya di sini ada yang namanya house sharing. Jadi satu rumah kita disewa oleh sama-sama anak Indonesia seperti itu. Dan biasanya yang mau lulus ini akan melungsurkan kepada mahasiswa baru yang mau masuk gitu ya istilahnya. Memang tidak ada agreement, tapi kalau saya ini jauh lebih murah dibanding akomodasi kampus karena saya sebulan untuk kamarnya aja sekitar 300-an pound. Dan juga untuk kalau tambah bills, misalkan tambah billsnya di sini tuh ada electricity, gas, sama water, sama wifi. Itu sekitar mungkin sebulan itu antara 500 pound atau sampai 600 pound. Karena itu tergantung pemakaian kita serumahnya gimana ya. Karena di sini mungkin paling mahal adalah gas. Gas itu karena kan kita pakai buat heater dan juga pakai buat masak seperti itu. Tapi kalau listrik nggak begitu sebenarnya. Tapi ini sharing rumah ini aku dapat karena aku nge-reach si lurah dan di grup lurah itu aku coba tanya, jadi ada nggak yang versi lebih murah dibanding student accommodation? Karena ya dipikir juga kan, ya saya di sini hitungannya baru gitu ya ke luar negeri terus kayak 900 pound gitu ya sebulan, nanti cukup nggak ya untuk misalkan sisanya untuk biaya hidup pas segala macam. Memang sih mungkin bisa karena teman-teman saya juga ada yang di student accommodation. Tapi ya mungkin jadi agak berhemat gitu ya istilahnya. Karena jadi ya mau nggak mau harus masak. Dengan hematnya adalah mereka masak. Jadi mungkin akan agak jarang makan keluar seperti itu. Karena jujur aja sih sebenarnya aku memang lebih suka masak. Kenapa? Karena makanan UK itu hambar juga. Nggak ada yang enak. Belum ketemu yang ada sih yang enak kayak masakan Vietnam atau masakan Korea gitu. Tapi agak mahal. Jadi sekali lah. Terus untuk tadi visa ya. Visa kalau kemarin aku ngajuin visa itu aku tuh di bulan Juli ya, aku ngajuin di bulan Juli, intake aku September. Nah, aku nggak pakai percepatan, mungkin lagi antriannya nggak panjang, jadi aku 1 hari langsung selesai seperti itu. Jadi aku pakai biasa aja. Jadi dan juga memang karena istilahnya mungkin lagi antreannya nggak padat ya pada saat itu. Tapi pun kalau padat-padatnya itu kan sekitar 14 hari kerja. Sekitar 3 minggu ya. Jadi kalaupun kamu selesai di Desember mungkin kan Januari sudah bisa keluar seperti itu. Jadi kalau misalkan apa namanya, dan juga kayaknya untuk pengurusan di Februari sebenarnya kayaknya nggak banyak sih. Karena biasanya kan itu kebanyakan mahasiswa PhD ya. Jadi nggak begitu rame kalau mengurus untuk September. September itu antriannya panjang biasanya seperti itu. Ya sih. Oh, sama tambahan satu lagi, kalau student accommodation, memang kan dia sudah include bills, heater dan segala macam lah, pokoknya semua bill sudah masuk ya. Cuma mereka kalau mau laundry bayar lagi. Jadi kamu pertimbangan itu juga. Jadi kalau laundry itu mereka harus bayar untuk masukin nyuci dan bayar untuk dryernya juga gitu. Dan sekitar sekali nyuci itu sekitar 6 pound.
gitu, untuk 7 kilogram. Gitu. Jadi itu bisa jadi bahan pertimbangan kamu kalau mau memilih student accommodation, dan mungkin kalau sekarang bisa karena masih jauh ya, mungkin bisa dapat yang lebih murah. Kemarin karena aku udah mepet, jadi sisanya yang mahal-mahal seperti itu sih. Oke. Mungkin ada tambahan dari Kak Arya cari accommodation Nggak atau ada. Mungkin silakan Karya. Atau mungkin mau melanjutkan dari pertanyaannya di kolom chat. Ini ada beberapa pertanyaan terkait family accommodation. Mungkin Karya bisa bantu jawab untuk pemilihan family accommodation-nya. Kalau family accommodation, jujur kalau cara saya sendiri sama ya kayak Mbak Santi. Karena yang seperti saya bilang tadi, saya ini udah booking waiting list dari awal tahun untuk intake September itu nggak dapet di Sheffield ya. Karena memang mungkin kuota untuk family accommodation-nya sendiri itu sedikit. Kalau untuk akomodasi kampus di Sheffield. Pada akhirnya saya nyari ke private landlord dan itu dapatnya ya dengan cara bertanya join ke WhatsApp grupnya kelurahan setempat gitu. Biasanya itu memang kalau yang sudah akan berangkat ke sana itu kita bisa join ke WhatsApp grupnya. Itu yang aktif itu dan ada lurahnya biasanya di WhatsApp grup seperti itu. Dan saya dapatnya itu kemarin kebetulan juga lungsuran dari teman PhD yang kebetulan selesai dan saya menempati selanjutnya gitu. Jadi yang merekomendasikan saya ke landlordnya ya dari temen itu dan dia percaya gitu kan karena udah eh, berapa tingkat gitu kan berapa tingkat di atasnya itu orang Indonesia terus pada akhirnya ke saya ya udah bisa langsung seperti itu. Memang agak sangat lebih sulit untuk family accommodation di UK karena apalagi kalau di UK itu dia concern untuk anak biasanya di bawah 5 tahun jarang apartemen yang ingin menyewakan kepada keluarga yang memiliki anak kecil seperti itu. Mungkin terkait keamanan dan lain-lain. Dan juga dia biasanya nanti ada inspeksi untuk keluarga dengan satu anak minimal ada 2 kamar seperti itu. Mungkin 3 anak minimal 2 kamar, 3 kamar. Nanti ketika sebulan atau 2 bulan setelahnya biasanya nanti ada inspeksi dari IHS atau NHS-nya di UK. Mereka untuk melihat apakah sudah sesuai dengan peraturan tadi seperti itu. Jadi memang agak sulit. Seperti itu sih. Akan lebih mudah kalau kita join WhatsApp grupnya terus minta tolong sama teman-teman yang di sana. Karena biasanya banyak yang bawa keluarga juga. Oke, terima kasih Kak Arya dan Kak Santi atas jawabannya. Selanjutnya ada Kak Intanta yang sudah resen. Silakan Kak Intanta untuk mengajukan pertanyaannya. Halo, selamat malam. Sebelumnya mohon maaf saya nggak bisa on kamera karena sinyalnya agak kurang bagus ya. Oke, jadi mungkin sebelumnya terima kasih buat Kak Arya sama Kak Santi udah sharing. Ada beberapa mungkin yang mau saya tanyakan. Nah, yang pertama masih tentang akomodasi lagi. Jadi saya alhamdulillah CPB di tahap 2 juga tahun 2024 untuk ke London, ke KCL atau King's College London. Nah, paling mau nanya sih, jadi dari pengalaman kakak ini, lebih cost efisien mana kita akomodasi bareng sesama awardee atau dari akomodasi kampus. Nah, terus sama mungkin akhir-akhir ini saya mendengar isu soal ada imigran isu gitu kan di UK dan Europe. Jadi ada banyak landlord yang nggak mau ngasih rent itu per bulan. Jadi dia mintanya per 6 bulan atau mungkin langsung per tahun gitu ya. Nah, jadi kan kalau kayak gitu kita harus nyiapin banyak uang sendiri dulu nih di awal. Karena kan LPDP nggak langsung ngasih semua langsung 6 bulan atau setahun gitu kan. Nah, mungkin tolong insight-nya juga soal itu. Sama yang kedua adalah kalau misalnya kita mau PK nih Kak, idealnya itu hamin berapa bulan sih daftarnya? Kebetulan saya intake-nya masih September 2025. Gitu sih. Terima kasih sebelumnya. Oke, silakan bisa langsung dijawab Kak Arya atau Kak Santi. Kak Arya dulu aja deh. Oke, gantian ya. Saya dulu. Oke, saya jawab yang mungkin yang PK dulu kali ya. Kalau untuk yang saat ini, kalau yang saya perhatikan saya juga nggak tahu karena saya waktu dulu belum ada beasiswa. Tapi sepertinya untuk PK sendiri kita bisa apply kapanpun ketika kita sudah punya LOA dan
yakin ingin ke sana gitu, artinya kita butuh LOG nantinya. Kita bisa langsung apply PK. Nanti apply-nya kapanpun nanti tim PKLPDP yang akan mengarrange ketika mereka melihat oh ini intake-nya masih tahun depan, itu nanti akan diberikan PK yang di pertengahan tahun mungkin yang offline seperti itu. Yang penting kita ajukan sekarang biar verified dulu dan bisa lanjut ke SP, SK sampai LOG seperti itu kayaknya. Kalau menurut saya untuk yang PK. Nah, kalau untuk yang terkait landlord yang minta dibayar di muka, itu saya juga baru tahu untuk isu ini belakangan ini seperti itu ya. Tapi kalau saya dulu biasanya saya menggunakan surat perjanjian gitu yang menyatakan bahwa saya akan melakukan menyewa di situ dalam 12 bulan gitu. Ketika one prestasi mungkin ada denda untuk 1 bulan seperti itu atau bagaimana. Itu sih paling mengatasinya kalau saya dulu dengan surat perjanjian. Tapi kalaupun tidak bisa, biasanya dengan cara yaitu tadi ketika kita mendapatkan lungsuran dari teman dari Indonesia dan itu dia di private landlord, biasanya dia bisa merekomendasikan kita sehingga kita nggak butuh bayar di muka seperti itu, bisa terhindar dari hal tersebut. Itu kalau menurut saya. Dan selanjutnya lebih affordable mana untuk nyewa bareng teman Indonesia, sharing gitu kan, atau sendirian. Kalau single sendiri, kalau di Sheffield ya, itu kalau untuk single di akomodasi kampus itu bisa dapat yang cukup affordable itu bisa sampai 400 sampai 700 pound sterling udah all in per bulan, itu bisa gitu loh. Jadi cukup mudah untuk single ya. Dan untuk lebih affordable mana mungkin lebih murah yang ketika kita joinan sama temen, tapi kan kita harus tahu kita itu lebih nyaman yang mana gitu kan. Yang penting ketika kita di sana kita nyaman gitu. Ada yang orang yang memang nyamannya dia ekstrovert, nyamannya berbaur dengan orang-orang lain seperti itu, maka bisa memilih yang sharing tadi. Tapi kalau misalnya takut akan ada selek ke depannya atau gesekan-gesekan dan lain-lain yang akan mengganggu perkuliahan, ya lebih baik akomodasi kampus tadi ataupun private landlord. Kalau untuk single sendiri nggak terlalu sulit sih menurut saya untuk akomodasi kampus dan nggak terlalu mahal seperti itu. Yang Mbak Santi bisa menambah. Oke, ya sama dan nambahinnya dari PK. Ya untuk PK ini memang bisa ngajuinnya kapan aja. Maksudnya ketika memang udah yakin LOA mau Mbak mau kuliah di mana, nah itu langsung masuk udah dapat LOA juga langsung aja ngajuin PK. Karena memang PK-nya juga nggak langsung tiba istilahnya di arrange misalkan sebulan lagi gitu. Enggak juga sih, nanti dia LPDP akan melihat seperti itu. Karena kemarin aku juga sudah memakai EBES ya, memakai e-beasiswa. Dan untungnya aku dapat jadwalnya cepat gitu. Tapi temanku ada yang ngajuin memang dia untuk tahun depan, tapi dia udah ngajuin sekarang sih. Udah mulai ngajuin sekarang dan sudah akan PK offline sepertinya, karena kemarin dia sudah minta ada tugas lah dari LPDP. Lalu untuk isu imigran, iya, aku nggak dengar sih, tapi ya mungkin memang ada ya, karena memang ada beberapa teman yang memang rent rumah itu memang yang seangkatan PK ya gitu. Mereka ada yang memang kontraknya harus ada setahun atau 6 bulan seperti itu ya. Tapi itu harus dilihat lagi, kontraknya benar-benar dibaca lagi ya. Maksudnya aku takutnya ada fraud juga, takut ada penipu gitu ya. Maksudnya si landlord ini menipu gitu ya. Jadi ntar dibaca benar-benar si kontraknya. Untuk affordable, ya karena mungkin kalau masih jauh bisa dicari nanti akomodasi kampus yang lebih murah dan juga seperti kata Karya tadi bilang, kalau memang senangnya sendiri gitu ya, pulang dari kampus pengen di kamar sendiri gitu, ya udah nggak mau berbaur lagi, enak memang akom kampus gitu ya. Dan akom kampus sendiri pun memang ada ruang komunal yang bisa kalau memang teman-teman mau main gitu ya, maksudnya berbaur dengan sesama anak-anak akom gitu. Tapi kalau memang pulang masih mau ngobrol sama teman, ya aku sih karena aku memang lebih seneng ngobrol gitu ya, dan juga kalau biar curhat gitu ya, dan untungnya kan
pengennya sesama yang sama Indo gitu ya. Jadi kalau pulang tuh nggak mikir lagi harus ngomong curhatnya dalam bahasa Inggris gitu ya. Jadi kan langsung ya ceritanya, ngeluhnya, misu-misunya langsung dalam bahasa Indonesia gitu sama kakak-kakak, sama teman rumah gini. Nah kebetulan teman rumahku ini berdua ini mereka mahasiswa PhD, jadi literally hampir sebenarnya nggak ada di rumah sih. Jadi mereka baru di rumah tuh malam gitu, karena mereka lebih banyak di kampus kayak gitu. Jadi ya ya sebenarnya ya itu tergantung preferensi masing-masing. Kalau affordable, kalau masih jauh mungkin bisa mendapatkan student accom yang lebih murah gitu, karena mungkin pilihannya lebih banyak. Kalau kemarin karena aku udah mepet, jadi sedikit. Nah juga ini tadi mungkin nyambung, ada pertanyaan yang belum kejawab di chat juga tuh yang tentang London ya, cost efisien. Ini pengalaman teman sepeka aku sih ya. Dia memang nyari itu lama banget dan dia nyari dari website gitu ya. Hampir sebulanan dia nyari itu bolak-balik nyari yang paling murah, dan memang nggak bisa di zona satu ya. Kalau sebutannya kalau di London itu ada zona 1, zona 2, dan zona beberapa gitu ya. Jadi dia agak nyari agak sedikit jauh dari kampus, kita mungkin jalan kaki 15 menitan gitu ya. Nah, itu dapat sih dia kayak sewa flat gitu. Jadi satu rumah tapi ada beberapa kamar, tapi dia bukan apa istilahnya, temannya bukan dari Indo gitu. Itu dia dapat gitu. Jadi memang pencariannya ini ya pasti membutuhkan apa namanya, perjuangan juga sih, karena ya yang paling istilahnya yang paling oke ya gitu. Terus kalau misalkan nih ya udah masuk ke teman-teman udah masuk ke kelurahan, eh, mungkin gitu ya bisa minta bantuan seseorang untuk jasa viewingnya juga gitu loh. Jadi yakin beneran itu rumah tuh ada di situ dan juga landlordnya tuh benar kayak gitu. Itu sih. Dan juga kadang kalau yang teman-teman lurah mungkin ada yang berbaik hati ya karena dekat rumahnya gitu ya, bisa dilihat jadi gratis gitu. Memang ada yang jasa viewingnya bayar kan kalau mungkin memang jauh, tapi biasanya dibantuin sih, jadi bisa ngelihat rumahnya tuh kayak gimana kayak gitu. Tambahan dari aku. Oke, terima kasih Kak Santi dan Kak Arya. Ini saya izin baca dari kolom chat dari Kak Adi Mas Disyam. Kak, kalau yang master by thought, tapi di term ketiga itu ada riset project, apakah bisa mengajukan penelitian tesis? Mungkin bisa dibantu jawab Kak Arya atau Kak Santi. Aku bukan master by aku master by thought nggak sih aku? Master by research ya, nanti research juga. Jadi aku belum bisa menjawab karena aku soalnya semester satu apa term satu ini, sorry ya. Karena aku semester satu ini masih mata kuliah. Jadi mungkin Kak Arya kali ya yang sudah lulus jadi alumni. Karena aku baru di term 2 nanti baru akan mengurus disertasi projectnya kayak. Tapi kalau kita baca di buku panduan pencairan beasiswanya aja sih memang diperbolehkan ya. Yang penting kita bikin apa itu namanya kayak perencanaan pengeluarannya. Kita minta izin ke LPDP. Kalau diizinkan ya bisa. Itu tadi untuk master itu kan 1 kali doang. Seperti itu kalau di buku panduan. Untuk bantuan dana penelitian ya. Seperti itu. Oke, sudah cukup Kak Arya? Udah cukup. Itu aja sih. Oke. Oke, untuk selanjutnya pertanyaan dari yang Raisen, ini ada Kak Gis. Silakan Kak Gis untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Kak Husnul. Selamat malam Kak Arianda dan Kak Santi. Terima kasih atas pemaparannya. Mohon maaf saya masih belum bisa on cam. Mungkin langsung ke pertanyaan saya aja ya. Saya kan kebetulan sekarang CPB untuk doktoral Kak. Nah, saya pengen nanya nih, kalau untuk dependence itu, kalau rencananya kita ngajak suami dan anak, apakah kita masih butuh deposit? Karena saya lihat di webnya pemerintah UK, itu tuh ada sejumlah uang yang harus kita sediakan kan, sedangkan kalau dibandingin sama LOG atau family allowance yang akan kita dapat, itu tuh masih ada selisihnya. Nah, pertanyaannya, apakah LOG aja cukup atau kita tetap harus menyediakan dana mengendapnya sejumlah selisihnya tersebut? Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah dependents bisa bekerja semisal bukti keuangannya itu kita pakai LOG?
Soalnya kemarin kebetulan saya juga masternya di UK, tapi waktu itu kan suami nggak di cover sama LPDP, jadi waktu itu kami pakai dana mengendap dan alhamdulillah waktu itu suami dapat visa untuk bisa bekerja. Nah, pertanyaan saya kalau misalnya kita pakai LOG tetap bisa dapat buat bekerja atau ternyata nggak dapat gitu, Kak. Yang ketiga, maaf kalau agak banyak ya, Kak, ya, soalnya masih agak bingung nih bawa keluarga ke UK. Untuk sekolah anak, setelah ngecek di web pemerintah UK itu kan mulai dari 5 tahun mereka dapat free untuk public school. Pertanyaannya, untuk pemilihan public school-nya ini prosesnya kayak gimana, Kak? Apakah zonasi, kayak, oh yang diprioritasin nih orang-orang yang tinggal di sekitar sekolah tersebut atau seperti apa? Ada strategi kah? Atau kayak kita harus daftar dulu jauh-jauh hari even sebelum kita nyampe UK kah? Atau ada gimana tuh? Mungkin bisa di-share juga, Kak. Itu aja mungkin Kak Arianda dan Kak Shanti. Terima kasih, mohon maaf kalau terlalu banyak pertanyaannya. Oke, silakan Kak Arya mungkin bisa bantu jawab. Ya, oke baik Mbak Jis. Untuk yang saya ingat yang terakhir dulu kali ya, yang untuk bawa apa untuk mendaftar sekolah. Kalau mekanismenya sendiri secara normalnya itu yang benarnya itu mendaftar sekolah anak ketika kita sampai kita masuk ke website masing-masing masing-masing kotanya itu ada websitenya dan di situ nanti tinggal ikutin aja kita daftar di situ. Nanti untuk penempatannya dia biasanya akan menempatkan yang mendekati zona tempat tinggal kita dan juga memang kan di sana mungkin ada sekolah yang private, ada sekolah yang memang punya negara dan kita akan ditempatkan di sekolah yang memang biasanya menerima atau di sana akan banyak imigran biasanya seperti itu. Nah, kalau pengalaman saya sendiri kemarin itu saya nggak tahu tuh cara daftar yang benar nih. Jadi saya langsung cari browsing, uh, kan saya child care ya kemarin nyarinya itu dapat gratis seminggu 15 jam loh Pak, kalau nggak salah untuk master. Jadi kalau kemarin saya itu nyari di website, nyari child care terbaik gitu di Sheffield, dapat gitu kan, langsung saya datangin child care-nya dan apply di situ gitu. Dan setelah di pertengahan jalan mereka baru tahu kalau saya itu student dan mau apply untuk yang gratisnya itu gitu. Dan pada akhirnya mereka bantu untuk anak saya bisa di situ dan mereka bantu untuk uh, pendaftarannya di website kotanya seperti itu. Itu untungnya sih mereka baik dan mau membantu. Mungkin kalau mau coba pakai cara itu gitu kita mau ada satu sekolah yang mungkin menurut kita bagus dan dekat bisa seperti itu gitu kan. Tapi itu cara yang salah ya. Dan kebetulan aja saya bisa gitu. Tapi kalau yang benar kalau mau cara yang biasanya seperti itu ke website kotanya tersebut untuk mendaftarkan anak kita. Nanti mereka akan ngedrop anak kita berdasarkan domisili seperti itu. Lalu selanjutnya pertanyaan pertama kedua apa tadi Mbak ya? Soal ini Kak, yang apakah dependence itu bisa ya. pakai LOG aja? Terus kalau pakai LOG, apakah sudah pasti visa suami itu akan bisa bekerja gitu? Kalau waktu 2019 sih saya baca itu bahkan justru untuk mahasiswa internasional dari Indonesia salah satunya itu nggak butuh bukti deposit seperti itu. Tapi kalau menurut agen saya dulu sebaiknya kita berikan selengkap-lengkapnya gitu meskipun mereka bilang nggak butuh, yaitu pada akhirnya saya menyertakan bukti deposit dan juga LOG meskipun master memang nggak di cover gitu kan ya untuk dependennya. Dan kalau berdasarkan pengalaman teman saya waktu itu ya untuk yang dokter gitu kan, ketika untuk mengatasi LOG ini kemungkinan tidak mencukupi untuk dependennya seperti itu, mereka menambahkan dengan namanya family guarantee letter gitu. Kalau kita ASN itu kita bisa dengan mudah meminta family guarantee letter dengan berkop surat instansi gitu kan yang menyatakan bahwa keluarga ditanggung oleh gitu
bisa lah meskipun tidak sebenarnya nggak seperti itu gitu. Tapi bunyi family guarantee letternya kira-kira seperti itu, seperti itu. Untuk meyakinkan bahwa meyakinkan pemerintah UK bahwa kita ditanggung gitu. Meskipun pada kenyataannya ya ditanggungnya cuma sama LOG aja gitu. Kalau mbaknya dari swasta pun juga bisa seperti ini. Minta kepada sponsor yaitu pemberi kerja untuk membuat family guarantee letter itu tadi. Seperti itu untuk ngakalinnya ya. Dan ada teman saya yang PSD pada akhirnya ya bisa lolos tanpa menyertakan bukti deposit itu dengan family guarantee letter tadi. Dan yang kedua itu kayaknya terkait kerja ya, apakah dependen akan mendapatkan izin kerja ketika mengajukan LOG sebagai bukti bahwa dibiayai oleh LPDP juga. Kalau untuk kebetulan saya kan S2 gitu ya, jadi dependen itu tidak di cover oleh LOG dan pada akhirnya mendapatkan izin kerja di visanya, di fitnetnya, di paspor gitu. Kalau untuk S3 saya kurang paham ketika itu. Tapi kemungkinan sih bisa ya, bisa mendapatkan jam kerja untuk bisa kerja gitu kan. Itu nanti kita bisa lihat di visanya itu ya. Kalaupun di visanya dinyatakan dependennya tidak eligible untuk bekerja, biasanya ada mekanisme namanya appeal untuk kita appeal lagi ke UKVI untuk dengan berbagai alasan bahwa agar dependen kita bisa bekerja. Seperti itu sih. Kalau mendengar pengalaman teman S3 yang lain. Mungkin kalau di sini ada Teh Ila mungkin bisa Hadir. lebih menjelaskan. Iya. Hadir. Oke. Bagaimana Teh Ila untuk dependennya? Apakah bisa bekerja atau enggak meskipun di cover LOG? Iya. Yang LOG yang kemarin itu saya pakainya benar yang kata Kak Arya itu. Jadi LOG LPDP-nya disertakan itu sebetulnya kan hanya untuk menjamin awardee ya. Jadi menjamin kita. Kemudian tadi benar family guarantee letter itu saya sertakan dari institusi. Jadi di situ disebutkan nominalnya bahwa misalkan institusi mau mengcover suami dan anak saya sebesar berapa per bulan. Itu di state gitu. Jadi betul tujuannya untuk meyakinkan imigrasi UK ya untuk melancarkan gitu. Walaupun sebetulnya pada kenyataannya enggak gitu. Tapi waktu itu saya tetap menyertakan deposit gitu. Barangkali barangkali memang kena random check gitu. Jadi waktu itu saya LOG, LPDP, kemudian family guarantee letter dari institusi dan menyertakan deposit juga gitu. Jadi saya daripada gitu ya, daripada nanti nggak granted gara-gara satu hal, jadi saya penuhi sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Kemudian visa suami saya itu granted dan di situ boleh full time worknya, tapi dengan syarat bukan sport person. Jadi nggak boleh atlet dan nggak boleh bekerja sebagai penggalang dana gitu loh kok. Jadi nggak boleh kayak yang minta-mintain kayak gitulah. Nggak boleh jadi peminta-minta mungkin ya untuk misalkan untuk lembaga apa nggak boleh gitu. Jadi boleh pekerjaan apapun asalkan bukan sport person dan penggalang dana tadi. Kemudian tadi saya nambahin untuk sekolah juga ya. Jadi nanti mekanismenya itu Kak Gis kalau misalkan anaknya mau sekolah di sini itu harus dapat dulu permanent accommodation. Jadi kenapa? Karena itu jadi syarat dari sekolahnya kalau misalkan anaknya itu berhak untuk dapat sekolah di lingkungan yang terdekat dengan rumah gitu. Jadi nanti si tenancy agreement-nya harus dilampirkan. Kemudian kita apply ke City Council dan di situ dikasih 3 pilihan sekolah yang paling dekat dengan rumah kita gitu. Jadi nanti sekitar berapa ya? 2-4 minggu itu dapat decision dari City Council bentuknya surat. Jadi surat ke alamat permanen kita itu gitu. Jadi nanti yang terpilihnya dari pilihan 1, 2, 3 mungkin nggak dapat di pilihan 1 gitu, tapi kemungkinan dapatnya di pilihan 2 misalkan atau pilihan 3 itu tergantung sekolahnya karena sekolah di sini tuh kalau yang publik ada kuotanya juga. Jadi ada yang kuotanya banyak, ada yang kuotanya sedikit gitu. Jadi itu disesuaikan misalkan di year 1 kuota yang sisanya berapa, ternyata itu di pilihan 3 kita ya, maka
anak kita akan masuk di sekolah itu, gitu. Itu aja paling tambahannya. Oke. Kak Gis, mungkin Eh, ada yang ingin disampaikan? Oke, ya makasih banyak jawabannya Kak Ariana dan Kak Ila. Saya boleh follow up question ya? Kayak yang tadi kan Kak Ila sempat cerita kalau tetap nyediain deposit. Nah, pertanyaan saya depositnya tuh tetap sesuai kalkulasi dari web UK kah atau selisihnya aja Kak? Karena jujur kalau saya ngeliat yang web UK itu lumayan banget ya jumlahnya ya, Iya, apalagi untuk PhD. Makanya itu kemarin Kak Ila gimana? saya selisihnya aja, tapi karena saya kan di luar London ya, jadi kan di situ tuh kayaknya ada 2 harga ya untuk Heeh, yang London iya dan iya. outside London kan. Saya pakai yang Oke. outside London, kemudian kalau waktu itu kali 3 karena suami dan 2 anak, kalau nggak salah 9 bulan ya, 9 bulan atau Iya, 6 bulan, minimal lupa. 9 Pokoknya bulan kalau nggak 9 salah. bulan kan ya. Iya, jadi yang harga itu kali sisa dependen berapa berarti kalau saya waktu itu kali 3 kali 9 gitu. Jadi Oh, sisa yang dari LOG yang kitanya nggak usah dihitung. oke oke Kak. Ya. Oke, terus yang pertanyaan selanjutnya terkait sekolah Kak. Kan rencananya pasti akan apply ke public school kan. Nah, sedangkan kalau di LOA saya tuh rencananya intake 1 Oktober. Pertanyaannya kalau public school di UK itu mereka mulai dari bulan berapa ya? Terus kayak misalnya Mereka, kan tadi heeh, mereka Kak Ila kan sempat mulainya heeh, mereka mulainya tetap sebetulnya si cut off year-nya tuh tetap di Agustus. Jadi Agustus itu cut off year kalau misalkan masuk nanti umurnya kan dicek ya lahirnya tanggal heeh. berapa sih anaknya. Nah, academic year-nya tuh mulainya sama kayak kuliah September. Cuman mereka admit enroll anytime. Jadi jangan khawatir kalau misalkan nanti enroll-nya ternyata kakaknya di April, di Januari itu mengikuti dan boleh kapan aja. Jadi nggak harus di academic year di September. Oh, oke. Siap. Makasih Ya. banyak Kak Ila. Oke, sama-sama. Oke, makasih banyak Teh Ila udah bantu jawab. Di kolom chat juga udah dibantu jawab. Karya juga. Selanjutnya ada Kamu Tiara yang udah raise hand. Silakan Kamu Tiara untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Kak Husnul. Selamat malam, Kak Arianda dan Kak Canti. Terima kasih atas pemaparannya. Saya izin bertanya, namanya saya Mutiara. Alhamdulillah barusan eh, lulus yang batch 2 kemarin gitu. Rencananya masih mau mencari LOA di Nottingham. Eh, saya mau bertanya, saya rencananya itu kan mau membawa suami saya juga lolos gitu. Kita mau membawa anak kami. Nanti usianya itu sekitar 2,5 tahun. Nah, yang ingin saya tanyakan, berarti kira-kira dari jawaban yang sebelumnya, kita kalau mau daftar childcare itu baru bisa setelah sampai di UK ya? Apakah dari sekarang gitu? Kalau tadi saya cari itu kan website City Council-nya Nottingham itu di nottinghamcity.gov.uk, apakah benar gitu kalau kita bisa daftar melalui website itu? Itu yang yang pertama. Lalu yang kedua, ini kan saya dapat info dari teman gitu. Kalau katanya di UK ketika kita sakit, kita itu susah gitu mendapatkan dokter appointment. Jadi sakitnya sekarang baru bisa dapat ketemu dokternya itu minggu depan. Nah, itu berlaku juga untuk anak yang sakit atau enggak gitu. Kalau misalnya yang sakit anak itu apa baru bisa ketemu dokter anaknya itu minggu depannya gitu. Sekian mungkin pertanyaannya itu dulu. Terima kasih. Kan Kak Santi bisa dibantu jawab. Ya, aku kebetulan single, tapi tadi aku sempat nanya temanku sih yang memang dia bawa anak ya. Dia bilang memang apply-nya pas udah di sini sih Kak. Jadi pas Kakak udah nyampe di sini memang mungkin agak apa nanti siapin aja dokumennya. Mungkin nanti dibantu ya mungkin gantian ya apa istilahnya nge-apply ke City Council-nya gitu ya untuk terkait childcare-nya. Terus untuk yang dokter untuk anak sebenarnya tipsnya kalau dari teman saya itu yang itu dilebay-lebayin sih Kak. Serius. Karena sakit di sini memang kita nggak akan langsung ketemu dokter. Jadi kita ketemunya namanya farmasi. Jadi kalau kemarin sih kayak misalkan kalau pengalaman saya kan nyampe sini tuh nggak berapa lama sakit batuk ya. Kan kalau kita di Indo gampang ya ketemu dokter. Di sini enggak. Saya datang ke GP-nya,
ada ke GP-nya, bukan ke GP sih, ke resepsionisnya GP, terus di situ dibilang, kamu udah ke farmasi belum? Jadi cuma disarankan ke farmasi, yaitu apa namanya, toko namanya Boots, jadi yang dia jualan obat dan juga ada farmasisnya. Jadi suruh konsul di situ, terus kayak ya lo obatnya mahal gitu kan. Ya udah, untuk karena aku masih membawa obat dari Indo, ya udah aku pakai bawa obat dari Indo. Tapi kalau memang saran dari temen aku, kalau memang bener-bener itu ya pas, jadi janjiannya di situ memang biasanya pakai telepon gitu ya, kita telepon, terus kalau bisa ya udah dilebay-lebayin aja Kak, jadi memang biar cepet langsung ketemu sama si dokternya, katanya gitu sih. Itu sebenarnya cara yang nggak benar, tapi ya gimana ya kan, kalau anak sih memang ya prioritas utama ya. Mungkin kalau kita masih bisa, ya udahlah kita minum obat apa gitu kan, kita bawa dari Indo atau kita beli apa di sini gitu ya. Tapi kalau anak, eh kalau misalkan cuma batuk pilek, soalnya di sini kayak dianggap biasa banget Kak gitu sih. Gitu, kecuali memang misalkan Kakak mungkin ada tambahan, mungkin kayak ada demam atau ada ini ya, itu mungkin bisa jadi prioritas. Jadi memang harus diceritakan sejelas-jelasnya, jangan cuma cerita ini anak saya cuma batuk pilek. Kalau batuk pilek kayak di sini sangat-sangat biasa gitu. Mau batuk udah seminggu pun kayak kita gini juga nggak akan dikasih obat sama GP. Kita nggak akan ketemu GP, cuma disuruh beli obat di apoteker kayak gitu. Mungkin tambahan dari Kak Arya, mungkin ada pengalaman pas di Sheffield. Ya sama pengalaman sama anak temennya. Anak saya pernah 2 kali sakit waktu di UK. Selama di UK, yang pertama itu gusinya bengkak gitu. Nah, kalau gusi bengkak kan nggak urgent di sana ya, kita telepon GP yang nggak boleh datang gitu. Kita mau appointment ke dokter gigi yang berbayar pun itu appointment juga itu sampai 6 bulan ke depan penuh, susah gitu, nggak tahu kenapa gitu. Ya, padahal kita mau berbayar dan lumayan mahal gitu, karena kan anak udah sakit nangis-nangis. Pada akhirnya ya kita akalin aja, kita beli obat di Boots gitu kan, yang kira-kira bisa mengurangi seperti itu. Makanya tadi untuk barang bawaan itu saya sarankan, kalau kita ada sakit tertentu yang biasa suka biasa suka ini kayak masuk angin gitu kan, ya bawa aja dari Indonesia gitu untuk obat-obat warung, kayaknya bisa gitu. Karena memang, dan yang kedua, ketika anak saya sakit demam batuk gitu kan udah sampai 2 minggu, mungkin kita takutnya terindikasi COVID gitu. Pada akhirnya berhasil setelah appointment 2 minggu berhasil ketemu GP-nya. Pas diperiksa GP-nya dia bilang cuma batuk, nggak perlu obat gitu. Pada akhirnya nggak dikasih apa-apa gitu sama dokternya seperti itu. Jadi memang mereka itu sangat menghindari penggunaan obat mungkin ya. Nggak tahu karena kita eh, nggak tahu karena faktor kita masyarakat kelas BPJS, atau karena memang seperti itu, nggak tahu ya. Seperti itu sih kayak. Jadi memang agak sulit kalau misalnya untuk anak. Jadi sebisa mungkin kita bawa obat dari rumah untuk darurat untuk anak itu. Seperti itu. Oke, mungkin kamu Tiara ada follow up question? Ini mungkin mau menanyakan tambahan gitu, misalnya terkait vaksinasi. Tapi kalau misalnya, kan kalau masih usia kurang dari 5 tahun masih banyak vaksin yang harus dikejar gitu ya. Tapi kan nggak susah kan ya untuk mendapatkan vaksin nanti di UK. Ya, kalau vaksin mereka concern. Jadi kita bawa vaksin kita yang dari Indonesia apa aja, nanti Oh, dibandingkan di sana, nanti bisa diberikan vaksin di sana. oh Kalau baik. untuk kalau kekurangannya seperti itu sih. Baik. Bisa kalau divaksin. Baik, terima kasih sudah cukup. Oke, terima kasih Kak Sama. Mutiara. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin mengajukan pertanyaan secara langsung. Silakan raise hand. Ini ada satu pertanyaan dari Karian di kolom chat. Kalau kontrol rutin ke THT di cover oleh asuransi NHS, karena saya di Indonesia rutin irrigation THT. Silakan mungkin Kak Santi atau Kak Arya ada yang bisa bantu jawab. Aku mungkin bisa saranin aja ya, karena temanku kemarin pas daftar buat milih GP, jadi pas pas kita beres ngambil BRP itu, terus ada daftar buat GP ya. Di situ ditanya kamu punya riwayat penyakit apa, gitu kan? Terus juga alergi apa, kayak gitu. Nah, temanku memang karena dia punya riwayat asam urat dan kolesterol nggak salah, jadi dia sertain di situ.
Terus beberapa minggu kemudian dia dipanggil sama si NHS. Jadi dia kayak ada medical check up gitu. Jadi mungkin kamu nanti coba tanya pas saat BRP dan tanya ke NHS-nya kalau ada, maksudnya apa? Ini biasa rutin di Indonesia seperti ini gitu kan, nanti ditanya di sini gimana gitu ya. Aku kurang tahu kalau THT sebenarnya di cover NHS atau enggak, karena belum pernah juga sih. Mungkin ke Arya. Tapi nanti dijelasin aja pas nanya ke NHS-nya sih. Mungkin nanti bisa lebih jelas. Mungkin Karya ada tambahan atau sudah cukup? Sudah cukup karena saya juga nggak ada pengalaman untuk yang THT ini sendiri ya. Apakah di cover NHS atau seperti itu. Kalaupun kita mau masalahnya ini untuk yang THT ya tadi ya. Iya, Seperti yang saya THT. bilang tadi, kalaupun kita mau mendaftar di yang swasta gitu yang berbayar, itu pun antriannya sangat panjang, apalagi untuk yang NHS-nya pasti sangat panjang gitu. Kita mau apply sekarang itu yang tersedia bisa 6 bulan ke depan. Tapi kalau ini kan kondisinya memang rutin ya, mungkin seperti yang dibilang Mbak Santi tadi sih, seperti itu. Oh, mungkin tambahan bawa rekam medis juga kali ya Kak ya. Biasanya kan kadang kayak kalau kayak gitu kan mungkin bisa apa namanya? Minta soft copy rekam medis atau dari dokter terkait, jadi kayak ada apa Ya namanya atau rujukan istilahnya ya dari surat Indonesia. rujukan Heeh, heeh. ya bisa. Siapa tahu nanti bisa membantu di sini. Oke, terima kasih Kak Santi dan Karya. Mungkin ada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan lagi sebelum sesi malam ini ditutup. Silakan raise hand atau melalui kolom komentar, kolom chat. Oh, ini ada Kak Dwi Haryono. Silakan Kak Dwi. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Dwi Haryono Putro. Saya mau kuliah di Leeds untuk Financial Risk Management di September 2025. Pertanyaannya, saya kan mau membawa anak ini. Nah, untuk proses adaptasi anak itu kira-kira gimana ya? Apakah perlu ada persiapan untuk anak sendiri? Dan yang kedua kan anak saya 2. Yang kedua itu baru waktu September besok itu 4 tahun. Apakah itu sekolahnya itu kalau 4 tahun itu di jam berapa lama ya Pak ya? Gitu aja Kak. Oke, silakan Karya. Iya baik Pak Dwi. Hampir sama ya kalau waktu kemarin anak saya waktu saya bawa itu umurnya di masuk 3 tahun. Itu masih sama sih masuknya itu ke child care kali ya kalau 4 tahun masih. Dan itu eh, untuk student internasional bisa mendapatkan free kira-kira kemarin saya sampai 3 jam per hari ya. Kayaknya 15 jam per minggu kalau nggak salah. Seperti itu. Kalau mau lebih, biasanya ada tambahan per jamnya seperti itu. Nah, kalau untuk apa? Untuk membiasakan gitu kan, untuk mengkondisikan anak agar terbiasa di sana sih. Kalau saya sendiri kemarin nggak ada treatment khusus ya. Palingan yang paling kita concern itu kita bawain banyak untuk baju dingin aja gitu kan karena yang cukup ekstrim perubahan cuacanya itu di sana yaitu dinginnya itu sendiri seperti itu dan ya itu tadi jangan lupa untuk bawa obat-obatan yang biasanya anak kita suka sakitnya misalnya suka sakit batu kita bawa obat batunya obat batu itu sih paling kalau dari saya. Oke. Dari Kak Dwi, apakah sudah cukup? Saya itu kan besok suami istri keterima ini LPDP, jadi kuliahnya bareng. Apakah memungkinkan kalau 1 hari 3 jam itu ditinggal itu gimana ya? Apakah nanti setelah itu dikenakan tambahan atau seperti apa ya Kak ya? Iya itu tadi dikenakan tambahan untuk per jamnya seperti itu. Untuk ini Mas sama istrinya dua-duanya dokter atau master ya?
Batch-nya Master. Kita baru master master. tahun, Oh, jadi kalau 1 untuk tahun aja. kalau untuk master sendiri kan jadwalnya itu nggak terlalu padat ya. Apalagi kalau di UK itu ketika kita yakin eh, nggak masuk pun nggak apa-apa sebenarnya gitu. Karena biasanya kalau Sheffield sendiri dia itu selalu merekam setiap perkuliahannya gitu. Jadi kalau kita nggak bisa terkendala, nggak bisa masuk, ya kita bisa lihat rekamannya gitu. Jadi mungkin karena dua-duanya master, semoga aja waktunya nggak terlalu padat dan ya bisa ganti-gantian seperti itu. Kalaupun nggak bisa ganti-gantian, ya seperti tadi masuk child care, lalu bisa tambahan untuk per jamnya berapa pound sterling gitu. Seperti itu. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Kak Arya dan Kak Dwi atas pertanyaannya. Ini ada mungkin kita di satu pertanyaan lagi ya. Ini terakhir dari Kak Dian. Kak Dian silakan open mic. Ya, halo Kak, selamat malam. Saya Dian untuk Master Intake September 2025. Jadi saya mau tanya terkait CAS dan BRP. Jadi sebenarnya aku masih bingung alurnya gimana, itu CAS duluan atau BRP. Nah, bisa nggak sih kalau itu diambil di universitasnya langsung, contohnya di ICL seperti itu. Nah, itu pertama. Yang kedua adalah terkait SIM card Kak. Ini kan itu bagaimana proses beli SIM card-nya di UK gitu supaya bisa menghubungi keluarga di Indonesia gitu. Aku ambil master Kak, S2. Terima kasih. Oke, mungkin Kak Santi bisa bantu jawab. Ya, halo Kak Dian. Kalau pertama CAS dulu ya, kan itu keluar dari kampus CAS dan juga kalau misalkan diperlukan atas biasanya juga keluar atas dulu CAS dan atas gitu ya, CAS dan atas, nanti baru CAS itu diperlukan untuk pengurusan visa seingatku deh kalau nggak salah iya kemarin. Jadi LOA CAS ya, iya kan ya kalau nggak salah. Bentar. Iya. Kalau nggak salah ya. Nah, diperlukan jadi cas dulu yang keluar terus kalau aku nggak pakai atas jadi kurang tahu ya kalau ditanya ada atas atau enggak, tapi cas keluar terus nanti kurus visa. Nah, nanti di situ setelah visa keluar nanti kita bisa untuk daftar untuk pengambilan BRP. Nah, pengambilan BRP-nya itu bisa di kampus, bisa di post office. Cuma kemarin aku milihnya di kampus karena biar gampang aja gitu, karena ya lebih jelas lokasinya di kampus gitu. Dan BRP itu ngambilnya pas memang sudah di UK. Jadi di post office-nya pun post office UK ya istilahnya gitu. Terus tadi yang pertanyaan kedua apa ya? Kok jadi lupa gara-gara CAS. Terkait SIM card Kak, Oh, SIM terkait card SIM HP card. sih sebenarnya. Iya. Kalau SIM card HP kemarin pas aku ngajuin visa aku dapat SIM card Lebara dari si UKVI-nya, jadi SIM card gratis gitu ya. Dan juga sudah ada paket datanya buat sebulan. Jadi kalau nanti mungkin nggak tahu ya kamu nanti kalau pas ngajuin visanya dapat atau enggak. Tapi kalau misalkan memang nanti nggak dapat, bisa beli di temanku kemarin sih cerita dia beli di Shopee gitu ya kayak SIM card internasional gitu. Jadi biar bisa dipakai pas transit juga seperti itu. Nah, yang kayak buat ya paling cuma ngaktifin paket data sekitar seminggu. Nah, setelah nyampe nanti di karena tadi di ICL berarti di London ya, nanti di London bisa nyari di supermarket sih. Mereka biasanya jualan kok, maksudnya kayak di Tesco atau di Lidl atau pokoknya di supermarket manapun itu mereka ada jual SIM card kosong tapinya jadinya. Jadi kamu beli SIM card kosong nanti baru beli paket data seperti itu. Dan juga di sini tuh nomor HP. Jadi kalau kamu mau gonta-ganti provider, nomor HP yang lama itu masih bisa dibawa ke provider yang baru seperti itu. Nanti ada step by step-nya tiap providernya seperti itu. Jadi karena kemarin aku udah dari Lebara, nomor pakai yang dari Lebara, terus aku sekarang ganti jadi pakai gift seperti itu. Jadi untuk kalau misalkan pas transit kamu memang mau menghubungi keluarga di rumah atau apa, bisa pakai SIM card internasional atau memang
beli paket roaming ya, misalkan yang cuma 7 hari seperti itu. Jadi nggak usah yang sampai sebulan, karena nyampe di London nanti kamu bisa ketemu apa toko supermarket yang jual dia dimanapun sih, kayak nggak cuma Tesco ya, maksudnya ada Tesco, ada kayak misalkan contoh ada Superdrug itu yang toko jualan kayak obat-obat gitu sih, atau kayak skincare apa. Kalau kita di Indo sebetulnya kayak Watson gitu ya, di situ juga mereka jual seperti itu. Kayak di Lidl juga ada, di Lidl dijualnya mereka di kasirnya seperti itu. Terus juga jadi nyampe sini baru kamu beli SIM card kosongnya aja gitu, baru nanti ganti ke apa region UK ya, seperti itu HP-nya. Itu sih. Tapi Kak Dian, mungkin kalau ya silakan Karya. tapi kalau mau beli dari saat di Indonesia pun bisa di Shopee atau Tokopedia, banyak yang jual. Karena saya sendiri pakai Tri yang saya beli dari Tokopedia waktu di Indonesia. Nanti digunakannya di sana tinggal isi paket data doang. Ya tinggal di search aja apa nomor UK gitu, Tri atau Vodafone atau apapun, Giftgov dan lain-lain. Seperti itu. Itu bisa dipakai selama setahun gitu. Yang kayak gitu. Oke Kak, terima kasih banyak atas jawabannya. Oke, terima kasih Kak Santi dan Karya. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Sudah cukup? Oke, karena ini udah cukup, saya akhiri sesi malam hari ini. Terima kasih banyak Kak Santi dan juga Kak Arya atas materi yang disampaikan. Ini sangat membantu kami, para CPB dan juga UAR di LPDP yang akan melanjutkan studi di UK di tahun 2025 nanti. Semoga ilmu yang didapatkan malam ini bisa bermanfaat untuk kami semuanya dan bisa mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk studi di UK, baik studi master maupun studi PhD. Baik, saya akhiri pada sesi webinar malam hari ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan maupun kekurangan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Arya, Kak Kasih Santi, Terima semuanya. Mas kasih Arya, Mbak Kak Santi, Husnul, Kak Mbak Husnul. Terima Kak kasih Husnul Kak. juga. semuanya.